Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah handphone flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S21. Tapi untuk kali ini gue nggak upgrade dari S20 tahun lalu, karena beberapa alasan. Kira-kira kenapa? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Oke, alasan pertama jadi karena desainnya. Desainnya sebenarnya gue suka banget. Ini handphone S21 ini sekarang jadi desain kamera bump-nya nih gede gini, dan ini metal. Dan menurut gue ini desain yang salah satu yang paling bagus sih untuk flagship tahun ini ya. Desainnya kelihatan banget lah, ini pokoknya Samsung Galaxy S21 tadi orang lihat. Tapi yang menjadi agak titik lemah ya, ini karena jadi sekarang belakangnya ini jadi plastik. Jadi dia glastik, udah nggak kaca seperti S20 kemarin. Terus juga nih ukurannya sebenarnya masih sama 6,2 inch, cuma jadinya dia nggak curve. Jadi layarnya terlihat ada bezel di kiri kanannya. Terus efeknya juga jadinya bobotnya lebih berat sedikit. Ini jadi 169 gram. Sebenarnya masih ringan juga, ini tetap masih bisa dipakai satu tangan. Cuma ya itu beberapa kekurangan tadi menurut gua jadinya nggak semuanya upgrade. Ada sedikit yang harus diperhitungkan di sini. Sisanya kayak fitur-fitur flagship tentunya masih ada ya, kayak waterproof, terus juga IP ratingnya, dan juga wireless charging di sini semua berjalan dengan baik, nggak ada pengurangan, tetap masih pure flagship. Untuk layarnya sih Samsung Galaxy S21 ini memang masih salah satu yang terbaik di handphone manapun dengan menggunakan Dynamic AMOLED, HDR10+, dan juga sekarang udah 120 Hz-nya ini udah jadi adaptif. Ini dimana kekurangannya kemarin yang di S20 biasa itu kan nggak bisa adaptif ya, jadi lebih boros baterai kalau kalian pilih 120 Hz terus. Kali ini udah ada pilihan adaptif, tapi sayangnya di sini nggak ada pilihan buat resolusi 1440p. 1440p itu dihapus, padahal di S20 kemarin ada. Mungkin si Samsung tahu kali ya, memang orang kebanyakan juga pakai 120 Hz dan juga 1080p. Di sini ngaruhnya jadi hemat baterai, itu sih bagus juga, jadi plus minus nih sebenarnya. Terus kalau misalnya buat cutout-nya tetap masih sama, punch hole-nya Infinity O, dan juga fingerprint-nya masih dalam layar, dan ini lebih cepat sedikit. Selanjutnya dari segi software, ini gue excited banget ya sebenarnya waktu pertama kali dengar ini. Jadi udah dapet si One UI 3.1, dan pertama kalinya Samsung ngasih Google Discover. Itu gue suka banget karena gue emang nggak demen banget sama Bixby, dan ini langkah yang sangat-sangat bagus. Akhirnya ada Google Discover di swipe kiri dari home screen. Itu gue suka banget, dan ada beberapa penambahan kayak buat foto editingnya dan juga kamera option buat single take-nya. Tapi update seperti itu sepertinya dari video ini dibikin aja udah mulai datang di S20 series dan kawan-kawannya. Kayak si nanti seri yang F62 atau yang si Samsung A72 juga harusnya udah dapet 3.1. Tapi gua nggak tahu ya Google Discover-nya, ya moga-moga Google Discover sih juga tetap dapat. Sekarang dari segi performance-nya, jadi lagi-lagi si Samsung Indonesia itu ngasihnya Samsung S21 ini pakai chipsetnya Exynos. Gua nggak tahu kenapa, padahal kan Korea dan Amerika pakai Snapdragon, berarti emang Korea aja tahu dong Snapdragon itu pasti lebih bagus dikasih buat di kandangnya sendiri. Indonesia dapatnya Exynos 2100, ini sebenarnya nggak ada masalah, dan ini udah support 5G, dan ini chipset Exynos terbaik sampai saat ini. Kalau kalian lihat dari benchmarknya beberapa YouTube reviewer lain, pasti kalian udah tahu deh bahwa performance-nya ini udah gap-nya makin dikit kalau dibandingin yang Exynos kemarin di Samsung S20 itu. Gap-nya bisa sampai 20%, 30%, di kali ini gap-nya nggak sampai 10%. Jadi Exynos ini 2100 emang Exynos terbaik yang pernah dibikin. Tapi kan tetap aja gitu, gua yang udah pakai S20 kemarin cukup kecewa dengan Exynos ya. Ini juga kalau kalian lihat review banyak, kalau diulang-ulang benchmarknya tetap handphone ini juga lebih panas dibandingnya versi Snapdragon. Jadi kayaknya udah rada kecewa sama Exynos, kayaknya rada kapok dulu deh. Kali ini nggak mau cobain Exynos lagi. Dan untuk pertama kalinya Samsung Galaxy S21 ini jadi seri S yang nggak pada si micro SD. Ini pertama kalinya slot micro SD dihapuskan dari Samsung Galaxy S21 di sini. Padahal sayang banget ya, kita kan udah terbiasa dengan micro SD, dan enaknya Android itu kan transfer datanya kan micro SD bisa gampang lah pindah-pindah dari PC dan kawan-kawannya. Kali ini jadi si Samsung menyediakan 3 varian option buat storage-nya. Di sini nggak bisa micro SD, jadi waktu beli kalian harus mikir-mikir nih, harus mau beli yang 128, 256 atau 512. Dan juga kalau gua yang selalu bergantung sama Google Foto, jadi sedikit agak kesulitan nih, karena Google Foto itu nanti per bulan Juli 2021 udah nggak unlimited lagi buat backup fotonya. Jadi kalian harus siap-siap deh beli S21 ini, mikirin storage-nya. Untuk baterainya sendiri, si Samsung Galaxy S21 ini masih sama dengan S20, menggunakan 4000 mAh aja untuk versi yang terkecilnya.
Kalau gua kemarin kan pakai S20 Plus itu 4500 mAh, itu aja gua ngerasa baterainya biasa aja, nggak bisa dibilang gede gitu. Dan ini kalau harus turun jadi 4000 mAh, ya memang sih sebenarnya bisa adaptif ini sekarang refresh rate. Jadi harusnya udah lebih cukup lah ya baterainya. Ya tapi gua rasa juga nggak bakal jauh beda, paling sama-sama aja. Buat satu harian cukup, buat lebih dari satu hari kayaknya udah susah deh, tiap hari harus ngecas. Yang paling parahnya di sini adalah chargerannya sih masih sama aja, 25 watt juga buat fast chargingnya, dan juga bisa wireless charging sampai 15 watt. Tapi untuk kali ini di box pembeliannya nggak disertakan kepala charger, jadi cuma dikasih kabel doang. Jadi kalian harus beli lagi buat kepala chargernya terpisah, adaptornya. Untuk konfigurasi kameranya pun masih sama, dari lensa dan juga sensornya itu masih sama, menggunakan 12 megapiksel untuk yang si wide biasa, terus juga 64 megapiksel untuk telefoto dan zoomnya yang kali 3, dan juga ultrawide-nya 12 megapiksel. Ini sih nggak ada masalah buat gua. Emang handphone ini udah konfigurasi kayak gitu udah paling perfect menurut gua, dan juga hasil foto yang dihasilkan itu bener-bener menakjubkan. Apalagi digabung dengan chipset terbaru, bener-bener menghasilkan gambar yang ya udah tau lah, setiap kali jepret tinggal di-share aja ke Instastory, Instagram, pasti udah bagus banget, terang semua. Cuma yang jadi masalah di sini kan selalu Samsung itu kan ketinggalannya kalau Android itu dibanding iPhone adalah kalau ngerekam video, apalagi buat Instastory, dan ini pun masih sama. Yang jadi kendala itu buat videonya menurut gue masih kalah dibanding iPhone, dan juga kalau misalnya kalian Instastory ketara lah, pasti lebih patah-patah. Kalau misalnya kalian cuma ngerekam video biasa pakai 4K 60 fps-nya itu bagus banget, apalagi di sini bisa sampai 8K ya. OIS, EIS, nggak usah diragukan lagi lah. Udah handphone dengan kamera ini salah satu yang terbaik lah kalau di Android. Dan ini yang terakhir, faktor yang dimana bikin gua agak-agak ya mungkin faktor utama lah yang bikin gua kenapa gua nggak beli. Di saat lagi corona kayak gini, di mana-mana seluruh dunia itu orang jujur kesulitan lah buat duit. Gua pun terang-terangan bilang emang udah susah banget lah buat upgrade handphone tiap tahun kayak gini. Apalagi harga handphone di mana makin hari makin mahal. Dan si S21 ini kalau di dunia, di Amerika deh kita ambil, itu harganya dipotong dibandingin Galaxy S20 series. Di Amerika itu dipuji habis-habisan karena pertama kalinya Samsung flagship itu potong harga. Kalau biasanya itu $1000 buat yang varian S20, dia S21 ini launching $800 loh. Terus di video ini pas saat dibikin kalian bisa cek itu harganya sekarang udah $700. Ditambah dapat Galaxy Buds Pro. Jadi kalian hitung sendiri tuh harganya harusnya nggak sampai 10 juta. Nggak tahu kenapa di Indonesia yang harusnya ini dibuat di Indonesia, made in Indonesia, harganya itu bisa 14 juta. Ini jadi malah naik harganya. Kalau di luar turun, di sini naik. Nah, itu gue bingung. Padahal made in Indonesia. Jadi, berdasarkan faktor itu, mungkin ini yang faktor paling krusial sih yang bikin gue jadi agak ragu. Dan menurut gue, mungkin trade-in di Indonesia juga kurang bagus. Di luar itu sampai trade-in cuma nambahnya 1 juta loh. Kalian bisa cek, cuma nambah $100. Itu bisa trade-in dari S20 series ke S21. Makanya dipuji habis-habisan. Handphone ini sangat worth value the money banget. Di Indonesia, mungkin kalau harganya udah turun atau mungkin menginjak di 10 juta, gue akan mikir ngambil si handphone ini. Tapi kita lihat aja nanti kira-kira bertahan berapa lama. Jadi itu dia tadi guys, beberapa alasan yang bikin gue agak masih nahan diri kenapa nggak upgrade ke Samsung Galaxy S21 ya. Tapi jangan salah, ini handphone sangat-sangat bagus dan gue merekomendasi ke kalian kalau emang nyari handphone flagship, all-rounder, apalagi ini ukurannya tergolong kecil ya, mini, ini sangat-sangat bagus dan gue suka banget sama handphone ini. Cuma ya itu tadi gue ngomong alasannya itu. Dan juga kalau menurut gue si Samsung kali ini terlalu nge-push, kayak kalian disuruh pakai yang S21 tuh harus beli yang Ultra gitu, dimana ya tadi gue bilang ada beberapa kelebihannya, kelebihan yang nggak ada di S21, seperti kayak ini kan jadi plastik ke belakangnya. Kalau S21 kan udah kaca, terus juga S21 yang Ultra itu jadi bisa S Pen loh untuk pertama kalinya. Itu juga di S21 biasa nggak ada, terus layarnya juga jadi nggak curve. Ini jadi S21 itu kesannya kayak S21 FE gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah, asal ya itu tadi kembali lagi harganya juga kayak FE dong gitu. Tapi jangan salah, ini pendapat gue pribadi ya, karena gue emang sebelum ini pakai S20 Plus, jadi gue user S20, jadi gue enggan buat upgrade dulu ke S21 untuk saat ini gitu. Tapi kita lihat aja nanti kalau harganya kira-kira udah turun, nah ngomong lagi deh. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus di Star Gadget Review. See you next time.